Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bangunan efisien. Seperti apa sih bangunan yang efisien itu? Kita akan mulai dari contoh gambar seperti ini. Misal ada dua gedung yang identik. Yang satu per bulannya menghabiskan 1000 kWh per bulan. Yang B itu 100 kWh per bulan. Nah, kalau ditanya mana yang lebih hemat, pasti ya semua kita akan bilang 100 kWh ya, karena konsumsi energinya kecil gitu. Tapi ini belum tentu efisien, karena hemat dan efisien itu dua hal yang berbeda. Jadi di sini saya hanya menekankan bahwa ada perbedaan lah antara hemat dan efisien. Bisa jadi yang 1000 kWh ini lebih efisien dibandingkan dengan yang 100 kWh. Kalau misalnya dalam gedung ini tidak nyaman secara thermal, tidak nyaman secara lighting, dan kebutuhan listriknya tidak tercover gitu ya. Nah, jadi bisa jadi walaupun dia 1000 kWh, dia lebih boros, bukan lebih boros, lebih banyak mengkonsumsi listrik, tapi dia lebih efisien. Dari contoh dua kasus ini kan kita bisa simpulkan ya bahwa ada fungsi-fungsi bangunan yang tidak bisa kita tinggalkan, atau standar bangunan tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kenyamanan, misalnya kenyamanan thermal dan kenyamanan tata cahaya. Nah, parameter untuk thermal dan cahaya yang kita ukur biasanya ada temperatur dan RH untuk kenyamanan thermal ya. Temperatur dan RH itu kelembaban lah, relative humidity. Untuk kenyamanan thermal itu kita gunakan lux. Walaupun ada parameter lain ya seperti CRI, color temperature, tapi yang paling penting adalah luxnya. Kemudian untuk mendapatkan kenyamanan thermal dan cahaya kita butuh peralatan utama. Pertama, untuk thermal perlu kita ada pasang air conditioner atau chiller. Kemudian untuk penerangan kita gunakan lampu. Dan untuk lain-lain ya tergantung fungsinya, fungsi lainnya misalnya untuk penyediaan air pakai pompa, kemudian untuk bekerja komputer dan seterusnya. Nah, dari peralatan utama ini kita bisa identifikasi konsumsi energinya, performansinya lah. Untuk satu bangunan itu biasanya kita gunakan namanya intensitas konsumsi energi, IKE gitu. Itu satu bangunan. Kemudian untuk COP ya, misal untuk tata udara kita gunakan COP, Coefficient of Performance. Kemudian untuk lampu kita biasa gunakan wattage per luasnya berapa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelum di video sebelumnya gitu ya. Audit energi ini adalah salah satunya mencari ketidaksesuaian dengan standar. Jadi standar itu diasumsikan ya kenyamanan penghuni bangunan tersebut lah. Kemudian kedua, mencari pemborosan energi. Kemudian memberikan rekomendasi untuk mencapai standar dengan batas konsumsi energi yang hemat. Dan hemat energi di sini didefinisikan oleh standar apa yang kita pakai. Misal di Indonesia kita gunakan SNI atau peraturan pemerintah. Nah, di sini ada namanya intensitas konsumsi energi. Ini salah ya, bukan indeks tapi intensitas. Lalu bangunan seperti apa sih yang efisien? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, untuk menentukan ya, menyatakan bahwa sebuah bangunan itu efisien atau tidak, kita butuh satu parameter yang objektif kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita gunakan yang tadi disebutkan namanya intensitas konsumsi energi. Secara definisi, IKE adalah banyaknya energi yang dikonsumsi oleh sebuah bangunan dalam selang waktu tertentu setiap satu satuan luas bangunan. Jadi biasanya digunakan satuan kilowatt-hour per meter persegi per tahun atau kilowatt-hour per meter persegi per bulan. Tergantung nanti kita mengacunya ke peraturan yang mana lah, standar yang mana. Biasanya standar efisiensi bangunan ini dibedakan antara bangunan ber-AC dan tidak ber-AC ya, karena memang ya kita tidak adil lah kalau misalnya bangunan ber-AC maupun di-AC kita gunakan standar yang sama. Bahkan bangunan ber-AC pun harus dipilah-pilah lagi sebenarnya. Misal ada sebuah bangunan yang memang membutuhkan air conditioning yang lebih besar, contoh data center
atau ruang command center ya. Jadi biasanya kalau di command center itu ada banyak komputer dan monitor yang besar sekali ya. Ya pasti itu akan jauh intensitas lah, jauh lebih besar gitu dibandingkan bangunan-bangunan biasa seperti perkantoran ataupun hotel atau mall gitu ya. Nah itu ya IKE ya. Nah selain IKE sebenarnya ada performansi lain dari subbangunan ya. Contohnya tadi yang sama seperti yang sebutkan tadi, AC itu COP, pencahayaan itu watt per meter persegi, pompa itu efisiensi dan lain sebagainya. Nah ini saya coba ambil standar IKE bangunan ber-AC dan tidak ber-AC ya. Jadi ini diambil dari sumber Peraturan Menteri SDM tahun 2013. Jadi kita bisa gunakan salah satunya pakai ini. Walaupun di negara-negara lain, misal di ASEAN, di Malaysia punya sendiri ya standar seperti ini ya. Jadi kalau misalnya gedung ber-AC konsum IKE-nya 4,17 sampai 7,92 ya bisa kita sebut sangat efisien. Tapi kalau misalnya gedungnya tidak ber-AC ya pasti lebih kecil lah standarnya. Jadi 0,84 sampai 1,67 dan seterusnya gitu. Jadi setelah kita hitung IKE-nya, kita tentukan di sini di bagian mana nih gitu. Oke. Nah, selanjutnya gimana cara menghitung IKE ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh saja soalnya misal gini. Misal sebuah bangunan perkantoran memiliki luas bangunan 1.500 meter persegi dan memiliki tagihan listrik rata-rata 64 juta rupiah per bulan. Nah, gedung ini berlangganan listrik PLN dengan daya 11.000 VA. Hitunglah nilai IKE gedung perkantoran ini. Kemudian apakah gedung ini efisien? Jadi kalau kita cek ya, misal untuk daya listrik PLN itu 11.000 VA ini. Nah, dengan data seperti ini berapa nih nilai IKE-nya dan apakah kita bisa bilang ini gedung ini efisien gitu ya. Jadi pertama kita asumsikan dulu ya bangunan perkantoran ini adalah ber-AC gitu. Memiliki AC ya karena kantor rata-rata sekarang punya AC, jarang sekali yang tidak pakai AC. Nah, cara ngitung IKE-nya gimana? Kita tahu bahwa tarif listrik untuk daya 11.000 VA ini kan sekitar 1.700 lah, 1.699,53 rupiah per kWh. Berarti dengan dengan biaya tagihan listrik 64 juta rupiah, kalau kita bagi dengan ini kan kita dapat nih KWH per bulannya sekitar segini, 37.000 ya, 37.658 KWH per bulan. Nah ini tinggal dibagi nih dengan luas bangunan total, bukan luas tanah ya, luas bangunan total. Jadi kalau 1.500 meter persegi misal 15 lantai ya berarti IKE-nya dibaginya sebesar ini. Nah, kalau kita lihat 25,1 kWh per meter persegi per bulan di standar Kementerian SDM, kita lihat nih 25 itu 25,1 ya, 25,1 itu adalah sangat boros. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk awal bahwa bangunan ini sangat boros. Nah, bagaimana dengan kita hadir sebagai energi auditor atau kita melakukan audit energi, bagaimana setidaknya itu meningkat gitu dari yang sangat boros menjadi kalau bisa ya sangat efisien gitu ya. Tapi atau setidaknya bisa kita angkatlah ke boros atau agak boros. Nah, balik ke audit energi ya, audit energi bangunan itu ada beberapa jenis audit yang bisa dilakukan. Pertama, walkthrough audit energi, yaitu memperoleh data awal untuk merencanakan kegiatan energi. Jadi ini biasanya hanya dari wawancara, kemudian kita lihat nameplate di misalnya di AC, di lampu. Kemudian kita bisa lihat juga tagihan listrik misalnya setahun atau 6 bulan terakhir, itu namanya walkthrough. Kemudian audit energi awal itu kita melakukan pengukuran tapi tidak detail. Jadi mungkin hanya 1 hari pengukuran gitu ya, kita coba cek misal COP dari AC-nya bener apa enggak, kemudian lampu gitu ya, berapa watt masing-masingnya diukur, bukan hanya spesifikasi saja gitu. Nah, kalau audit energi yang rinci itu kita lebih detail lagi gitu ya. Kenapa kita biasanya di sini melakukan data logging. Jadi misalnya kita pasang data logger untuk KWH di panel gitu ya, kita tinggalkan misal
tipikal kantor itu kan punya waktu yang mingguan ya. Jadi Sabtu Minggu tuh mungkin tidak terlalu banyak energi, tapi Senin sampai Jumat banyak gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita tawarkan kepada klien, tergantung mereka maunya apa. Oke, kemudian proses audit energi bangunan yang diadopsi dari SNI 50002 itu seperti ini. Kita dimulai dari rencana audit energi gitu ya. Mungkin ini dari ngobrol informal lah dengan klien. Kemudian kita buat rapat pembukaan sampai sekaligus mengumpulkan data gitu. Jadi sambil rapat kita bisa minta data-data bangunannya gitu ya, luas, kemudian tagihan listrik, perlengkapan yang ada di dalam bangunan tersebut gitu. Lalu kemudian setelah dapat data, kita coba rencana pengukuran gitu. Kita buat rencananya, kita siapkan alat ukurnya. Setelah siap, kita melakukan kunjungan, yang ngambil data lah, kita ukur di situ. Ya tergantung kita mau rinci atau awal gitu. Kalau misalnya walkthrough, kita cuma sampai rapat pembukaan langsung analisis ya gitu. Tapi kalau kita ingin data audit energi awal atau rinci, ya kita perlu pengukuran, merencanakan pengukuran, kemudian melakukan kunjungan, mengambil data-data, kemudian analisis, dan terakhir kita buat laporan audit energi. Di dalam laporan audit energi, kita sertakan semua hasil temuan-temuan kita, rekomendasi, analisis ekonomi, itu ditaruh di laporan. Kemudian terakhir rapat penutup. Rapat penutup ini adalah membicarakan tentang laporan, apakah sudah puas atau belum gitu ya. Kalau tidak puas, maka kita perlu edit di sini ya, laporan audit energinya. Nah, mungkin segitu ya kira-kira proses audit energi bangunan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata silakan dikoreksi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.